Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Saya Bagus Susanto. Di video kali ini saya ingin menerangkan untuk teman-teman bagaimana caranya untuk mendaftarkan GoFood atau GoResto supaya mudah diterima dan bisa di ACC ya. Ini yang saya jelaskan di video kali ini adalah GoFood, bukan GrabFood ya teman-teman. Kalau untuk GrabFood nanti di skip video yang lainnya, pasti akan saya bikin konten. Jadi hal yang harus diperhatikan teman-teman sebelum teman-teman mendaftar GoFood, teman-teman harus membuat spanduk duluan ya, spanduk nama resto. Terus kan sediakan maksimal 3 atau 5 menu yang untuk disajikan atau dikirimkan nanti ketika di via pendaftaran beserta harganya. Mau bikin GoFood resto rumah ataupun resto yang di pinggir jalan, resto di ruko, itu sebelum pendaftaran diharuskan itu membuat spanduk duluan teman-teman. Soalnya di sini saya perhatikan terutama resto rumah nih teman-teman. Jadi mereka mendaftar tapi belum membuat spanduk duluan nih, terutama resto rumah, maaf nih ya teman-teman. Kenapa? Yang dia pikir itu kenapa dia punya pikiran, wah ntar aja spanduknya nyusul setelah di ACC. Nah itu titik kesalahannya, tidak di ACC itu begitu teman-teman. Jadi dia mendaftarkan dulu, ntar untuk masalah spanduk dia bikinnya ntar aja kalau udah di ACC. Nah saya juga teman-teman, kebetulan saya juga kan driver, dimana di aplikasi driver saya itu ada fitur uang tambahan atau gocek. Gocek itu dimana tugasnya untuk mengecek resto yang baru daftar, terusan mengecek resto yang udah daftar cuma jalurnya di GoFresh, terusan mengecek di lokasi penjemputan. Ada juga yang mengecek bagian di bidang properti kayak hotel-hotel kayak gitu. Cuma dominannya di tugas Gocek ini kebanyakan fitur aplikasi untuk mengecek resto-resto yang baru terdaftar. Nah ini saya ulang kembali ya teman-teman, di intinya saja. Jadi kalau teman-teman ingin mendaftar GoFood duluan, itu bikin dulu ya spanduk. Nah setelah spanduk sudah jadi, baru kirim data, baru mendaftar. Insya Allah setelah pendaftaran tersebut terkirim, kalau udah ada spanduknya itu 99% pasti di ACC. Kenapa saya bilang kayak gitu teman-teman? Karena gambar yang sampean kirim di waktu pendaftaran itu akan dilimpahkan lagi ke kita mitra-mitra yang untuk mengecek di resto. Jadi ini semua resto rumah nih. Jadi kalau ingin begitu resto rumah udah terdaftar, spanduk udah bikin, nah spanduk itu taruh di depan rumah, apa di depan pagar. Nah mau orangnya kagak ada ada, mau nggak ketemu driver, apa ketemu driver itu nggak jadi masalah, karena itu akan kami foto ulang dan akan kami kirimkan lagi. Apakah resto dicetak spanduk atau di print, atau resto itu ditulisan dengan tangan. Kalau ditulisan dengan tangan itu udah pasti tidak dibolehkan teman-teman. Jadi kenapa saya bilang bikin spanduk duluan, itu udah pasti di ACC teman-teman, udah pasti. Terus juga ingat teman-teman, untuk pengecekan resto itu disitu kan ada tuh estimasi sekitar 3 resto Anda akan dicek, estimasinya sekitar 3 sampai 8 hari. Nah itu hanya sekedar estimasi teman-teman sebenarnya. Jadi kalau malam ini sampean ngirim data, itu paginya tuh udah dicek oleh driver teman-teman. Itu maksimal dia 2 driver, kadang ada yang 3 driver. Setelah 2 driver pengecekan, dicek nih resto dua-duanya oleh driver nih. Nah itu di hari itu juga, di jam itu juga, resto Anda itu langsung aktif, langsung bisa jualan.
Nah itu yang 3 sampai 8 hari itu hanya sekedar estimasinya saja. Karena kenapa saya bilang estimasinya saja, karena ada juga resto-resto yang di jam bukanya kan belum tentu dong mereka bukanya pagi atau siang. Kadang ada resto di jam bukanya juga kan ada tuh, resto di jam bukanya di jam 6 sampai jam 2 malam, kayak seumpama contohnya pecel lele, apa martabak, nasi goreng. Nah itu di situ mereka itu sebenarnya agak lamanya untuk pengecekan kita itu di jam bukanya. Jadi logikanya gini, kalau saya mengecek nah pecel lele nih, pecel lele kan dia kan banyak denanya nih di tempat lapangan, dia otomatis kan bukanya jam 6 apa jam setengah 7 nih. Nah sedangkan kita untuk ngecek jam 6 jam siang itu otomatis begitu kita nyampe lokasi ya resto juga kan belum buka, apanya yang harus dicek, denanya aja kan, tenda-tendanya kan belum ada tuh. Makanya di situ mungkin estimasi lamanya tuh di situ. Makanya kalau andai kata di jam bukanya jam 6 apa jam 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 6 terusan jam 5 itu taruhlah ibaratnya spanduknya saja di dinas itu. Nah kita akan dicek itu di hari itu juga, padahal yang kita butuhin itu spanduknya doang teman-teman. Dimana spanduk itu karena pengaruhnya besar. Sebagai contoh kayak gini, kalau semua udah di ACC ada spanduknya nih, ada orderan masuk tet. Nah driver itu kan langsung ke tempat titik penjemputan restonya tuh. Oh iya nih restonya di sini nih, resto rumah nih, oh ada spanduknya berarti ini. Nah andai kata resto itu tidak ada spanduknya, begitu driver nyampe tempat kan bingung, ini titiknya kok udah di sini tapi restonya yang mana ya, kok nggak ada petunjuknya, nggak ada namanya. Nah di situ kenapa spanduk itu diwajibkan, karena memudahkan, yang pertama memudahkan ketika ada orderan masuk, yang kedua memudahkan kita untuk menemukannya teman-teman. Nah di sini banyak resto-resto, terutama resto rumah nih, dia pikir ntar aja estimasinya sekitar 3 sampai 8 hari bikin spanduknya ntar ada kalau udah di ACC. Nah itu kesalahan teman-teman, di situ kesalahannya. Diwajibkan lebih baik bikin spanduk duluan, taruh di depan rumah, udah tinggal beres 2 hari 3 hari juga pasti ada notif selamat restoran Anda akan dibuka. Nah untuk yang jam operasional bukanya jam 6 sampai jam 2 malam itu kemungkinan dicek para drivernya agak lama, karena di jam-jam segitu kadang ada driver juga yang malas gua ngeceknya, udah malam kayak gini. Nah makanya kalau semama dia buka jam 7 apa jam 5 sore jam 6 sore itu taruh aja lah spanduknya di depan tempat dia dagang, atau dia tungguin apa itu, mas ini resto saya di sono mas, ayo mau moto-moto ke tempat saya aja, itu nggak jadi masalah. Yang penting sebenarnya driver itu butuh spanduknya itu untuk dipoto, karena spanduk yang sampean kirim ke itu akan dilimpahkan lagi ke kita dan kita untuk memoto ulang, saya kirimkan lagi. Nah itu di sini kalau sampean di sini ada bekas-bekas fitur yang udah saya cek teman-teman. Ini kebetulan ada fitur yang belum saya cek nih. Nah ini teman-teman nih. Nah dimana ini resto yang harus dicek dari jam operasional, terusan namanya itu baru dicek. Nah ini riwayat pengecekannya teman-teman, nih pengecekan riwayat tugas-tugas resto yang udah diterima, bahkan ada yang ditolak teman-teman. Nah kenapa makanya saya bilang ini saya kaji ulang ya, pada intinya sebelum teman-teman mau mendaftar Resto GoFood itu bikin spanduk duluan. Setelah spanduk sudah ada, terusan foto menu ya yang disajikan disimpan di handphone beserta harganya sudah ada, itu baru dikirimkan. Itu estimasi hanya sekitar 3 sampai 8 hari. Sebenarnya 2 hari juga udah bisa diterima dan udah bisa langsung jualan. Tapi ingat, spanduk itu penting teman-teman. Jadi untuk pendaftaran bikin spanduk duluan ya teman-teman.
Oke, itu sekian dulu untuk pendaftaran GoFood, gimana caranya bisa diterima dan di ACC. Ingat teman-teman, bikin spanduk duluan ya, insya Allah itu di ACC. Terus juga untuk di jam buka resto-resto yang bukanya jam sore itu ya sabar-sabar, karena untuk pengecekannya itu banyak driver juga kadang di jam segitu mereka mungkin agak malas untuk mengeceknya ya. Oke, sekian dulu itu video dari saya untuk bagi resto-resto yang untuk mengganti alamat, mengganti email, mengganti nomor telepon, mengganti titik lokasi, dan gimana caranya resto saya promo yang ini ibaratnya bisa meningkat. Nanti kan video-video selanjutnya pasti akan saya kirimkan. Oke, sekian dulu durasi video itu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf selebihnya, karena video ini hanyalah konten HP doang, jadi mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.